teman-teman semua yang hadir pada seminar malam hari ini. Perkenalkan, saya Fahrul sebagai MC yang akan memandu seminar hari ini. Teman-teman gimana? Masih semangat nggak? Semangat dong. Sebelum dimulai, saya mau memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu ya. Beliau adalah Hendra Lukmana, seorang teknisi senior yang ahli di bidang otomotif. Oke, hari ini beliau akan membawakan materi dengan judul Tips Pintar Perawatan Kendaraan Modern. Nah, oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai seminar pada malam hari ini. Kepada pembicara kita yaitu Hendra Lukmana, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hendra Lukmana dari kelas DM1 2022. Di sini saya akan sedikit berikan tips bagi teman-teman yang sekiranya mempunyai kendaraan modern seperti sekarang ya, terutama sih mobil-mobil yang sekarang ya. Karena menurut saya, kenapa saya mengambil materi ini gitu? Karena sebenarnya kendaraan itu perawatannya cukup gampang teman-teman. Kalau teman-teman tahu celahnya di mana, dan teman-teman gak harus mengeluarkan uang yang begitu banyak, karena dibilang kalau misalkan punya kendaraan itu pengeluarannya lebih banyak gitu. Padahal itu nggak harus teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa lebih prepare terhadap pengeluarannya gitu, terutama ya. Di sini saya sedikit menjelaskan latar belakang biodata saya lah istilahnya. Saya itu punya home service. Saya di situ sebagai CEO, mungkin sebagai yang tertinggi juga ya. Home service ini baru dirintis saya dari 2024 awal, dan saya juga masih bekerja di Honda Motors Pasar Minggu teman-teman, di mana saya di sana sudah mencapai level teknisi diagnosa dan elektrikal, yang dimana teknisi ini kalau di Honda itu teknisi dengan level tertinggi ya teman-teman. Lanjut juga, saya juga tergabung dalam Honda Edukasi Teknisi kelas 2017, di mana ini tuh kelas khusus bagi beberapa siswa terutama di sekolah saya dan beberapa sekolah terutama di luar kota Bogor. Jadi mereka benar-benar digembleng khusus untuk kendaraan Honda, begitu. Nah, yang tadi saya bilang sedikit saya singgung perawatan kendaraan itu penting. Yang pertama itu untuk menjaga performa dan umur kendaraan teman-teman, menjaga kerusakan besar, menjaga nilai kendaraan kembali. Nah, di situ ada ada alasannya gitu. Perawatan dasar bisa dilakukan sendiri dengan melakukan pengecekan visual dan mengendalikan indera saat berkendara. Misalnya melihat kondisi ban, cairan, mesin atau lampu secara berkala, serta memperhatikan perubahan suara kendaraan atau respon kendaraan yang tidak biasa. Jadi teman-teman terutama ya, ini bisa diterapkan nggak cuma hanya kendaraan roda 4 atau mobil ya. Mungkin teman-teman yang di sini kan mayoritas menggunakan motor ya, kendaraan motor. Jadi terutama nih perempuan yang biasanya cuma bisa pakai doang gitu kan. Dirawatnya enggak gitu. Minimal teman-teman tuh tahu dari awal kendaraan kita digunakan itu seperti apa, rasanya itu seperti apa. Minimal secara visual itu teman-teman sebelum berkendara alangkah baiknya mengecek bannya itu. Bannya motor lah, minimal ban motornya itu, ban kendaraan kita, ban motor, ban mobil, dilihat dulu bannya. Oh oke, lihat tahun pembuatannya itu tahun berapa. Jadi teman-teman tuh jangan cuman beli. Wah, sama kayak ban itu sebenarnya ada dia keluarannya tahun berapa dan bulan keberapa. Jadi jangan seolah-olah teman-teman dapat harga murah dari terutama ban ya. Jadi beberapa ban itu ada yang keluarkan lebih murah karena dia tahun pembuatannya itu lebih lama teman-teman. Jadi mereka itu mengeluarkan lebih murah karena itu stok lama.
Efeknya apa? Efeknya bisa tiba-tiba meledak di tengah jalan. Khawatir dari teman-teman, makanya minimal cek visual sebelum berkendara. Lanjut getaran perubahan suara. Nah, suara sebelum berkendara kan kita juga harus memanaskan motornya ya, memanaskan motor maupun mobil ya. Jadi teman-teman tuh harus terbiasa dengan kendaraannya dalam kondisi performa yang enak gitu. Oh, sebelum saya awal beli tuh suaranya kayak gini, gak ada suara yang aneh-aneh gitu. Ada suara getaran kah, suara ketukan kah, atau suara berderu gitu. Nah, teman-teman tuh harus terbiasa. Jadi jangan sampai mendengar suara tapi diabaikan gitu. Nah, akhirnya bisa lebih fatal, bisa jadi kerusakannya merebet kemana-mana gitu. Getaran yang tadi disebut yang terbiasa. Lanjut. Nah, pentingnya sanksi berkala. Nah, saya berikan beberapa tips bagi teman-teman yang punya kendaraan mobil maupun motor ya. Jadi buatlah jadwal servis yang berkala yang mengacu pada jarak tempuh ataupun periode per bulan. Nah, misalkan teman-teman mau menggunakan periode per bulan atau jarak tempuh. Jadi jangan sampai teman-teman mengcompare dua-duanya. Misalkan gini, awalnya mau per kilometer, tiba-tiba berubah jadi per bulan. Misalkan, oh kilometernya jarang saya pakai gitu. Jadi harusnya masih bisa 3 bulan lagi, masih bisa 6 bulan lagi. Nah, akhirnya kan gak diganti-ganti karena ngikutin periode per bulan dan per kilometer gitu. Jadi jangan di-compare. Jadi kalau mau misalkan awalnya mau per kilometer, ya udah per kilometer. Kalau misalkan per bulan, ya udah per bulan. Per bulan itu harus, tapi minimal mungkin kendaraan terutama mobil ya. Mobil itu minimal 3 bulan itu minimal harus ganti oli. Kenapa? Karena oli walaupun tidak digunakan, oli itu ada oksidasi di dalam di dalam ruang mesinnya gitu. Dia walaupun diam dia tercampur lagi. Jadi ada kemungkinan oli itu akan berubah tekstur dan kekentalannya. Begitupun motor teman-teman. Jadi jangan cuma dipakai aja ya. Apalagi kalau di sini teman-teman yang hari-harinya gitu. Sehariannya gunakan motor terus jalan-jalan gitu. Kalau ada yang mungkin di sini yang pakai ojek online atau gimana gitu. Jangan sampai minimal ganti oli ya. Jangan sampai teman-teman akhirnya rusaknya kemana-mana. Ada juga mungkin selain oli ya, bisa teman-teman ngecek kampas rem. Kampas rem itu sangat resiko ya patah. Perlu diketahui kampas rem itu bisa dilihat secara visual ya. Jangan sampai teman-teman diakali sama bengkel-bengkel yang mungkin menurut saya bengkel-bengkel nakal. Karena kenapa? Karena beberapa bengkel tuh sebenarnya kita bisa lihat sendiri compare. Kalau misalkan mau ganti, mas ini harus diganti, buat ini harus diganti. Kalian boleh melihat dulu yang bekasnya mana, yang barunya mana. Di compare aja, misalkan, oh ternyata masih dari baru sama yang kita punya gitu, masih sama kok, nggak terlalu jauh, itu nggak usah diganti sebenarnya. Itu cuma akal-akal mereka aja. Itu tips dari saya ya. Nah, selain rem, oli mungkin itu cukup. Kalau nggak aki kendaraan. Jangan sekarang mayoritas itu kendaraan terutama motor maupun mobil ya menggunakan sistem injeksi dan ECU. Jadi mereka itu sangat terpengaruh sekali dengan kelistrikan. Jadi jangan sampai tiba-tiba teman-teman di tengah jalan lagi bawa motor atau bawa mobilnya tiba-tiba mati. Dia bisa mati secara tiba-tiba teman-teman. Jadi dia akinya itu, jadi suplai utamanya itu aki. Jadi kalau misalkan dia kurang beberapa, jadi dia punya beberapa punya beberapa minimal voltase, misalkan dia udah di bawah 9 voltase atau 8 voltase itu dia udah gak akan kuat untuk menyalakan kendaraannya gitu. Jangan sampai teman-teman lagi di jalan bawa ngebut atau tiba-tiba mati gitu. Apalagi perempuan ya, kalau perempuan lagi nyalip khawatirnya panik terus ya, yang jadi tidak jadi lebih fatal gitu. Mungkin selanjutnya gunakan spare part original dan bengkel kepercayaan. Nah, ini paling agak penting ya buat teman-teman yang suka beli online, tergiur harga murah, spare part murah banyak bertebaran di online, Shopee, Tokopedia, maupun TikTok. Itu emang sangat murah, tapi sekarang marak yang palsu. Efeknya apa? Efeknya kalau misalkan terutama yang sering dipakai itu oli ya. Oli itu paling banyak banget, dia bisa ngegumpal lebih parah
bahkan kita bisa lebih turun mesin gitu. Kalau teman-teman tahu mesinnya harus turun, kalau udah kena oli palsu entah harus oli turun atau harus racing, itu harganya lebih mahal sorry. Jadi teman-teman pengennya awalnya pengen murah di compare cuma beda 10.000 20.000 untuk kendaraan baru motor ya, bisa jadi teman-teman bisa keluar dari lebih dari 100.000. Apalagi kalau mobil teman-teman lebih parah lagi. Paling kalau mobil itu oli mobil itu bedanya 50.000 sampai 100.000. Kalau teman-teman udah kena oli palsu itu turun mesin minimal 1,5 juta minimal, itu biasanya aja, belum spare part yang diganti. Begitu teman-teman, jangan sampai gunakan spare part yang menurut teman-teman murah lah gitu. Lebih baik alangkah lebih baiknya teman-teman beli spare partnya yang lebih di bengkel resmi lah, itu udah pasti original. Lalu teman-teman bisa lihat tutorial sendiri di YouTube cara gantinya gimana, kayak gitu-gitu aja. Lebih murah itu daripada teman-teman ke bengkel yang lebih murah. Di sini murah, spare partnya murah gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman. Nah selanjutnya tipsnya itu terlambatnya servis pertama akan menyebabkan komponen cepat aus, mesin kasar dan membawakan biaya servis. Nah yang tadi saya bilang di awal, kalau teman-teman saya baru ini tadi harusnya 6 bulan jadi 12 bulan merembet, itu bisa kemana-mana teman-teman. Awalnya harus satu komponen yang diganti, bisa jadi lebih dari satu komponen, bisa jadi satu mesinnya bisa diganti, terutama mesin ya. Kalau ini terutama mesin, apalagi ban. Kalau ban itu kalau yang saya bilang tadi, khawatirnya bannya kalau misalnya masih bisa teman-teman ya, kalau pengeluarannya lagi urgent lah gitu, masih bisa ditambah. Tiba-tiba kalau nggak dicek teman-teman tekanan atau apanya, dia tiba-tiba bisa meledak di tengah jalan, kan nggak bagus ya, nggak enak. Apalagi kalau lagi nyalip. Next. Nah sedikit mitos dan fakta yang mungkin sering sama teman-teman dengar ya. Mitosnya panaskan mesin lampa di pagi hari, itu sangat mitos teman-teman. Itu nggak harus lama banget. Kalau motor ya, terutama karena teman-teman banyak motor ya. Kalau teman-teman tuh motor nyalain starter, pasti mendengar suara mesin yang beda kalau di starter. Nah nanti kalau udah stabil itu udah cukup. Karena kenapa? Mayoritas di Indonesia itu menggunakan kekendalannya itu 1030 sampai 1040. Ada yang lebih encer lagi 020. Jadi kenapa 020 itu? Saya ambil 020 ya. Jadi 020 itu dia 0 derajat sampai 20 derajat, dia mesinnya olinya itu udah bekerja dengan sempurna. Jadi nggak usah sampai panas banget tuh, malah lebih panas. Khawatirnya kalau mesinnya nggak ada radiatornya, lebih panas, bisa jadi lebih bikin rusak mesinnya gitu kalau nggak dibawa jalan. Karena dia kalau beberapa motor itu didinginkan oleh angin yang berembus dari depan gitu. Itu mitosnya teman-teman. Jadi kalau motor pun kalau dinyalain starter, kalau misalkan suaranya pasti kayak ngegas sendiri tuh, kalau teman-teman tahu ya. Nah nanti kalau udah gasnya itu udah agak normal tuh, standar tuh stabil, nah itu udah cukup, nggak usah lama-lama. Nah fakta selanjutnya, air radiator tidak bisa diganti dengan air biasa. Nah mungkin kalau ada teman-teman yang punya kendaraan mobil atau lihat di TikTok atau di Instagram ya, air radiator bisa digunakan dengan air apa ya namanya, air uap atau air dari AC biasanya. Paling banyak tuh saya nemu customer, mas katanya bisa ya diganti air AC. Itu nggak bisa sama sekali teman-teman. Karena kenapa? Air radiator itu nggak cuma buat mendinginkan, dia itu harus melumasi juga, dia harus anti karat juga. Terutama anti karat, kalau misalkan air biasa itu bisa bikin karat dalam radiatornya, bisa kemungkinan macet atau salurnya tertutup, itu lebih parah lagi. Jadi lebih baik gunakan air radiator yang benar untuk air radiator gitu, jangan pakai air biasa. Oh siapa? Mungkin dari saya segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa ya penyampaian materi dari pembicara kita, yaitu Mas Hendra Lukmana. Boleh tepuk tangannya dong. Gimana, udah paham ya perawatan kendaraan motor kita? Gimana, udah pada paham? Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Boleh teman-teman yang bertanya boleh angkat tangan dan sebutkan nama. Mbak Desi. Iya, Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Desi Amelia dari Indonesia TPG. Yang sini mau saya tanyain itu kalau ini air radiator itu gantinya harus berapa bulan sekali? Itu aja sih. Kan tadi katanya ada komunikasi karena terus kalau buat gantinya. Udah bisa dijawab? Baik, kapan bagusnya air radiator itu diganti? Jadi beberapa motor itu ada yang menggunakan air radiator, ada yang enggak. Jadi teman-teman bisa ngecek di samping, terutama itu di bawah jok, di samping kanan itu ada tutupnya atau enggak, terus di belakang itu ada kisi-kisinya apa enggak. Biasanya itu ada yang pakai, ada yang enggak. Terutama kalau misalkan cc-nya dari udah 125 ke atas itu biasanya ada. Mayoritas ya, terutama yang ada itu. Bagusnya kapan untuk motor itu? Sebenarnya air radiator itu cukup lama teman-teman. Di mobil pun sampai 200 km, 200.000 km. Kalau di motor setahu saya 50.000 km. Jadi nggak selalu harus diganti. Dia cuma dia karena untuk mendinginkan jadi lebih apa ya? Prefernya untuk lebih mendinginkan mesin, jadi dia menguap. Jadi cuma langkah baiknya ditambahkan. Dia di reservoir itu ada, dicek aja berkala. Nah, tiap pengecekan itu dicek juga. Jadi kalau misalkan di reservoirnya lebih kurang, tambahin. Kalau misalkan diganti itu 50.000 udah cukup kok. Begitu. Oke. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Ya, Mas, untuk mobil biasanya kan dipanasin pagi ya. Itu biasa berapa lama? Ada yang bilang 10 atau 15 menit yang fit ya. Terus yang kedua, kalau untuk cara bersihin area mesin ya yang di pas depan itu biasanya baiknya pakai apa biar kinclong. Kalau luar kan bisa pakai yang lain, tapi kalau yang daerah mesin itu biar kinclong pakai apa? Baik, untuk jadi pertanyaannya memanaskan mesin sama alangkah baiknya membersihkan area mesin itu seperti apa? Pertama untuk yang tadi udah dibilang ya Pak Ahmad, untuk memanaskan mesin itu nggak nyampe harus beberapa menit boleh 5 menit itu minimal 5 menit boleh. Kalau enggak acuannya itu RPM-nya, biasanya lihat di RPM-nya itu kalau misalkan mobil itu kalau dinyalain pasti jadi 1000. Kalau udah dengan catatan AC mati ya, AC mati. Kalau misalkan AC-nya hidup dia pasti RPM-nya lebih naik. Jadi menunggu RPM-nya pas di atas 1000 dia udah turun, udah stabil, itu udah boleh dijalankan. Nah untuk cara membersihkan area mesin mobil itu sebenarnya boleh pakai air, karena tiap soket-soketnya itu ada anti kedapnya, sebenarnya ada anti airnya gitu. Jadi nggak bakalan masuk ke kelistrikan. Tetapi dengan catatan area udara yang masuknya itu harus ditutup. Kalau pakai air, alangkah baiknya lebih baiknya itu dilap. Tapi kalau misalkan udah memandang kayak udah ada bekas tikus dan segala macam, boleh pakai air. Cuman jangan sampai penyemprot airnya itu masuk ke ruangan udara masuk. Jadi biasanya ada udara masuk. Itu kalau udah masuk udara masuk udah fatal gitu. Jangan sampai masuk gitu aja. Kalau mau tutup, itunya baru disemprot pakai air. Boleh gitu. Tapi airnya tekanan tinggi ya Mas. Itu jangan air biasa kayak disiram gitu. Jangan sampai disiram itu kayak kebanjiran. Itu kalau mau tekanan tinggi. Gitu. Iya, semprot tekanan tinggi. Boleh nggak itu? Begitu. Oke. Baik. Bagaimana Pak Ahmad? Pertanyaannya sudah terjawab. Baiklah, sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara seminar dengan tema tips pintar merawat kendaraan modern. Semoga seminar hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Akhir kata, saya Fahrul sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.